Pantesan orang Comas. Nggak apa-apa dibacok lah. Itu Katak Bijar mah nggak ada apa-apanya sama Yanto 258 katanya gitu. Dengan nama Katak ketemuan entah itu pernah main atau gimana itu sampai orang-orang pernyataan itu benarkah kayak gitu. Bang, kejual 7 aja. 1 DKI besok ultah. Gue juga kena. Kalau nggak salah ini. Karena gue kena. Karena gue nangkisin pedang sama Glock sisir. Gimana caranya gue bisa tawuran sama anak Jakarta? Itu aja mindset lo ya. Mindset gue di otak gue itu aja. Salah kita itu, salahnya itu anak Setiabudi jatuh pas di depan warga. Yupentek 3 kita Balaraja, ya, mainnya pas kita di Balaraja, pas gabung sama Korpri. Oh iya ada. Ngebacoknya nggak nyampe. Jadi seakan-akan bisa. Enggak. Dan cerita lu itu dengan ribut gitu ya kan, itu kan bener atau hoax gitu ya. Ceritakan selanjutnya terus lanjut. Ya sebenarnya nih ya, Ad bilang, "Wih, Yanto, Iya, robot tanya anjing. Robot ribut sama dia sama aja ribut sama tembok." Iya. Dia percuma lah, rambut temannya pasti kalah, sampai kayak gitu, nggak bakal ada tandingan gitu. Menurut gue ya memang mungkin ada segelintir orang yang ngeliat gue waktu ribut. Emang gue dulu punya kayak gituan. Cuman gue nggak sebesar sebesar yang punya si Katak punya ilmu sang hilang, enggak. Gue dulu cuman bisa mungkin gue dulu ditabrak nggak apa-apa, dibacok nggak apa-apa. Mungkin itu ditabrak gimana nih? Gue ditol waktu mau Kanyer. Gue ditabrak sama mobil kontainer. Iya, gue pernah kedengar ya. Sampai iya. Gimana tuh? Okay. Gue ada tuh kontainer, wah. Iya. Gue sendirian, gue sendirian. Gue berdiri di tengah tol. Iya, tengah tol. Gue itu mobil gini, ditabrak tuh nganclang. Temen gue, wah, Yanto mati katanya kan. Wah, gue itu berdiri lagi gini, wah, selamat katanya kan. Terus ya udah, supirnya itu mungkin Parno, lari dia. Nah, jadi amanah handphone sama duitnya diambil. Punya supir itu. Supir sangkanya, anak orang nih mati. Iya, sangka mungkin supir itu, makanya mobilnya sama dia ditinggalin tengah tol. Nggak lama, itu kan ada pokis. Jadi anak-anak ini, kalau ada polisi, Parno. Jadi mereka kabur. Udah bang, lewat sini aja. Kita beda jalur lah. Lu nggak berapa tuh? Dulu itu ya nggak apa-apa, cuman badannya sedikit sakit. Lu ditabrak puso aja kencang itu. Oh, kencang, gue terbang itu. Itu udah pengalaman paling mengerikan. Ke situnya gue nggak mau. Enggak. Jadi ditabrak lu. Puso namanya orang biasa mati lu gila. Iya. Lu nggak kenapa-napa. Cuman badan sakit. Sebenarnya badan sakit bisa itu aja itu. Iya, sebenarnya badan sakit. Enggak, sebenarnya nggak kenapa-napa. Udah tahu. Gila, tabrak puso lu mati gila. Kelindes tetap kalau itu. Tapi yang lebih kejadian itu lagi, gue jatuh dari kereta lagi. Waktu ini kejadian bukan tawuran, ini mah tawuran, gue berantem. Bukan kejadian tawuran lu, bukan karena kebacok kan, karena lu kecerobohan lo gitu kan. Kalau di kereta ini gue tawuran, ngepet di atas kereta. Di gerbong? Bukan di gerbong, di atasnya. Lagi jalan. Anjir. Sama anak sebut. Gila lu. Itu asli itu. Di stasiun Cirwas. Gue jatuhnya. Walantaka. Iya, di situ. Gue diselamatin warga. Itu gimana sih bisa lu ngepet gitu, gimana itu? Gue janjian sengaja. Nih, ya dulu kan Jawa itu ada baskernya. Nah, dulu baskernya itu itunya ada orang Sinanggung situ kan. Bilang tanya, "Yaudah kita jadiin." Emang waktu dulu itu Jawanya mungkin 3 orang. Yang lainnya itu kebanyakan anak-anak, ya mungkin gembelan. Mereka yang pengen gabung gitu kan, karena dulu itu Jawa, kalau orang itu ngaku dari Jawa itu diseganin, diserang. Sampai anak SMA aja kalau ketemu Jawa di jalan itu mereka pasti numpang misi. Saking itu mungkin ngeri juga. Karena namanya Yanto apa itu? Enggak, mungkin karena Jawa sering ribut juga. Apalagi
Situ. Ya, itu udah itu cerita itu lu Nah, di udah atas tuh kan ribut. Janjian gue itu hari Jumat janjiannya. Oh, udah calling. Gue berantemnya itu dari stasiun Jambu. Dari Jambu sampai tuh waktu di Cikesal itu udah jatuh satu. Dia kan 3 orang petnya. Gue sendirian, udah gue jangan Jatuh bantuin. nggak kenapa-napa, mereka juga. Nggak tahu, pokoknya saat itu jatuh di stasiun Cikesal. Tinggal 2 tuh, gue 1 lawan 2. Gue nganclongnya itu kena kabel. Nganclong gue itu. Lu mati lu Ke sawah. Waktu itu udah selamatin. Gue nggak balik 3 hari sampai ditelepon orang tua. Kamu kemana aja? Tanya. Gue balik tuh kan. Orang tua dimarahin, domelin. Enggak, itu teman ke rumah sakit nengokin. Gue nggak cerita. Lu ini baju kotor-kotor semua. Tapi lu nggak kenapa jatuh itu? Nggak tahu. Gue pokoknya bangun-bangun. Oh, pingsan. Lu jatuh pingsan. Pingsan. Gue bangun-bangun udah di rumah warga. Saka mati nih orang gitu. So, kemungkinan kayak gitu. Tapi lu nggak kenapa-napa badan? Apa kayak gimana? Nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Cuman yang gue inget tuh melek gue. Di mana? Kok ini nggak jalan? Gue pikir tuh masih di dalam kereta. Soalnya gue inget masih waktu ngepet di atas kereta. Lu ngepet di atas kereta bukan karena lu jatuh di pantek sama itu, bukan ya? Bukan. Karena lu kejadian ini Karena ya. itu ada kabel. Ada kabel gitu ya. Puk, gue langsung itu. Gokil lo. Oh, mati lo. Lu sakti juga ya. Sakti enggak, cuman waktu itu jatuhnya kan ke sawah, bukan ke jalan. Tetep aja ngarahnya ke kereta cuy. Kenceng lu. Lu jatuh. Mungkin Dewi Fortunanya masih bagus kayaknya. Oh iya, masih iya, oh. Dewi Fortuna, Dewi Hodam. Alah, gila lu cerita lu gokil banget. Selain kejadian dari suatu tawuran karena tekbalnya, di lu pernah kejadian itu juga ya Bang Yanto ya? Iya. Mm-mm. Nah, selesai itu kan pas yang lebih seru lagi pas penaikan BBM 2014. Pas zamannya SBY. Nah, itu Jawa itu diundang sama Universitas Islam yang di dekat stadion situ. Kan itu ada universitas tuh. Oh, berarti lo itu bukan apa ya? Bukan anak STM ya ini mah ya. Lebih ke demo kali ya. Gue diundang sama anak kuliahan. Gue bayar 1 orang 200.000, lalu jebolin pokis depan. Artinya gue bilang, lihat amplopnya ada 2 juta. Kita waktu zaman sekolah, gue tinggal ngoling aja, anak pasti pada mau. 2 juta sih gede ya. Gede dulu. Wah, anak-anak udah bang, terima aja buat kita mabok. Dulu kan anak pikirannya apa? Mabok kan, nggak ada yang lain. Terima aja buat kita berdosa. Nah udah gitu, Iya, buat kita itu berdosa. disalinin baju universitas. Pakai ini. Oh, jadi tim bayaran. Oh iya, bayaran gue itu ada 35 orang. Lu bayar. Itu gue maju, kata itu gue itu dulu itu maju ya, karena biasanya tawuran sama pelajar. Ini tawuran sama polisi sama anjing. Anjing itu ya, kayak polisi itu ya. Iya. Udah gitu, itu tameng polisi. Gua tendang, gue balik lagi ke belakang, cedur aja ke belakang. Woi, enggak pecah woi, ambil batu-batu sampai gitu kan. Sebenarnya itu gara-gara kita nyayurin satu polisi. Kalau kita nggak nyayurin polisi, mungkin polisi itu nggak ngeluarin gas air mata sama anjingnya. Iya, pas zaman konyol lah itu Iya, ya. ditendang jatuh sama anak-anak. Mungkin itu dia anggap itu pelajar. Disayurin polisinya di depan itu. Jadi mereka nggak terima, langsung keluarin gas air mata, water cannon. Sampai karena gue baru 2 hari beli. Warna abu-abu. Iya. Bolong pantatnya sampai gue pulang dimarahin. Kamu ini habis ngapain? Itu mah tadi Yanto itu apa? Jalan ke komplek ada anjing, Yanto timpuk, kamu ngegigit tuh pantat. Kamu ini bosan mama itu beliin kamu baju. Kalau enggak ada enggak kan kalau anak SD lu kotor atau itu bekas apa yuk? Iya. Loba getah caut teh. Iya. Ya kan ini udara kayak gitu mau ribut nih cuy STM. bukan, waktu itu kan pantat kita yang bolong. Iya. Karena Karena main gatrik atau apa? ini habis ngapain anak sampai ditegur kan. Awas ini udah sekian kalinya mah beliin kamu celana ya. Nanti pakai karung aja kalau gitu. Halo gokil. Ini cerita Bang Dianto dari Malapan mungkin di podcast kali ini yang paling seru kayaknya ya. Tentang tekbalnya itu ya.
Ya itu kegilaan kita. Kegilaan waktu zaman dulu ya, iya. itu mah ya. Sampai anak apa? SMK 1 Kota Serang, SMA 1 Kota Serang, Semansa ya. Semansa, dia minta bantuan ke Jawa. Bang, kita kalau ada masalah bisa nggak bantuin? Oh, kita dulu sampai jadi tim bayaran. Jadi sekolahan mana nih minta bantuan ke Jawa? Cuman lu nggak masang pelang terima jasa. Oh enggak, gitu ya. cuman waktu dulu itu Iya, ya. enggak, lu yang, nggak cuman kayak yang gitu jadi, doang lu ya. Yang jadi bahan kolekan tuh Pasundan 1, Pasundan 2, Semansa. Ya mungkin di mindset itu mabuk kan. iya. mabuk. Soalnya 2 minggu sekali itu anak-anak ngambil kolekan ke sekolah-sekolahan. Ada preman banget. Sekali itu jeder ada 5 kamus juta. ya, kata Iya. mus ya. Sampai kita itu kosan dibayarin sama Semea. Kosan itu dibayarin sama Semea. Kalau pengen mabok tinggal calling aja. Tinggal. Kalau mau mabok bilang aja ntar kita beli. Yang penting lambung aja. Iya, pokoknya waktu zaman Kenyang itu ya, lu, gue kenyang. kenyang-kenyangnya. Kenyang-kenyangnya dunia haram gitu Oh, kan. iya. Waduh, udah paling konyol dia. Tapi lu dengan adanya cerita lu tentang kayak gitu-gitu, apakah lu ngerasa bangga sekarang? Nyesal? Malu mungkin ya. Kalau gue ngeliat, gue kan suka ngeliat tuh video gue di YouTube. Kadang gue malu juga. Ngapain gue dulu ya tahu-tahu Gak ada gunanya Gak ada ya. guna, udah gitu Iya. ya. Nge-BM kan duduk di paling depan Pusoy itu kan kayak gila kan. Kayak gembel gitu. Iya. Ibarat kan suatu kejadian kalau sekarang tuh nggak ada artinya gitu ya. Iya. Lebih baik mending sekolah gitu kan. Benar. Apa lu ada penyampaian buat pemirsa pelajar-pelajar sekarang? Maksud lu gimana nih? Wah, kalau Penyampaian lu menurut lu? pribadi gue ya, Iya. kalau bisa sih ya. Kalau harus kali. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan sampai mengenal dunia tawuran. Kenapa? Apa sih manfaatnya? Satu. Kedua, Betul. nama lu pasti jelek. Gue nih, contoh nih. Gue dari Cilegon sampai Cikande, nama gue itu the blacklist. Kenapa gue sampai kerja di Jakarta? Karena di Provinsi Banten nama gue udah di blacklist. Ya karena kejadian ini. Nah, karena gue sering Yang nggak ada tawuran. manfaatnya gitu Iya. ya. Oke. Soalnya gue sendiri ngalamin setiap gue lamar di perusahaan Cikande atau di Cilegon selalu dicoret. Oh, imbasnya sampai ke pekerjaan ya. Sampai Gila. nama gue udah nggak ada harapan. Makanya gue kerja, alhamdulillah gue kerja di Jakarta. Gue sekarang kerja di Kementerian BUMN. Dan mungkin itu udah jalannya. Tapi kalau bisa buat pelajar sekarang ya, janganlah sampai tawuran. Soalnya gue sendiri rasain. Ya mungkin sama teman-teman kita diseganin. Cuman udah lulus lo jadi sampah. Kenapa jadi sampah? Nggak ada gunanya. Nggak ada guna. Lo lamar kesini nggak bakal terima, nama lo di blacklist. Dan orang tua juga dari keluarga malu ya, lu faktor dari Sampai gue pernah disamperin ke rumah sama polisi. Iya. 3 mobil polisi ke rumah gue. Waktu itu pas gue ngebakar sekolahan, bukan ngebakar ya sebenarnya itu, nyerang Gorda. Nyerang Gorda gue itu cuma 20 orang. Kita ngejebolin sampai ngerubuhin itu apa? Gerbang dia. Nah, jadi sekolah Gorda ini minta ganti rugi. Nah, disidik ya salah satunya gue mungkin kena. Salah satunya itu. Gue kena sampai gue waktu itu di Anyer sama anak-anak ada acara. Oke. Orang tua nelfon, kamu di mana? Di rumah teman. Pas besoknya. Oke, lanjut. Ini ada polisi nih, coba kamu pulang dulu. Gue kaget, kenapa polisi? Gue dijemput ke Polres, gue suruh tanda tangan. Atas kejadian apa yang lu perbuat gitu. Iya. Sampai ya mungkin Di situ lu mikir gimana lu? Lu lihat orang tua kah apa kayak gimana? gue dulu malah masa bodoh ya, mungkin ya belum Bodoh punya amat, iya. bodoh amat. Ke orang tua nggak kasihan gitu ya? Oh dulu nggak ada mungkin ya karena masih labil juga. Iya benar. Dan di otak gue itu ribut. Gimana caranya nih gue nyayurin Bodoh orang? amat lah, jelek nama kayak gitu. Bodoh amat. Bodoh amat. Tapi lu sekarang lu penyesalan lu sekarang gitu ya? Wah, penyesalan gue sekarang banyak. Nyesel banget. Setelah lulus sekolah gue itu lamar. Teman-teman gue masih bisa karena dia itu
bukan tokoh utama yang menggerakkan. Karena gue dulu kan lebih frontal lah. Lebih kata gue anak Jawa nih, kalau nggak ada yang nggak ikut tawuran, gue tonjokin, gue sayurin. Pokoknya besok salah satu provokator ya. Oh iya, makanya waktu mungkin sampai sekarang kepala sekolah, guru-guru kalau ngeliat gitu pasti langsung diusir. Kenapa? Pasti ngajaknya tawuran nih. Sampai segitunya. Iya. Dan lu nyesel lah di situ ya. Wah, ya anjir gokil. Kalau nyesel mungkin nyesel banget ya. Nyesel banget lah Nyesel pasti. Di zaman itu sih nggak mungkin itu ya. Ya bagi buat pelajar-pelajar sekarang sih kita petik lebih ke positifnya aja ya, dengan adanya cerita dari Bang Yanto, bukan karena negatifnya. Jadi lu tahu nonton gitu nggak ada gunanya men. Lu balik ke sekolah gitu ya, lihat orang tua lu yang ngebiayain lu, ya entah itu dari hasil dari mulung-mulungan kayu atau apa ya kan. Benar. Menghargailah apa berusahanya dari orang tua. Wah kayak Jamelo ini jadi sendiri. Ini nggak ada manfaatnya Bang Yanto ya. Cuman iya. Kalau manfaat mungkin kita banyak teman. Itu aja. Lebihnya itu ya. Lebihnya kita banyak teman, terus kita kemana itu ke sini ada teman. Lebih ke positifnya temen. Gitu ya. Iya. Cuman balik lagi ya negatif ya itu. Iya, nggak bener ya emang ya. Ya ibaratnya nyari opsi lain lah. Lu banyak temen itu dengan cara yang lebih positif gitu, nggak harus dengan yang negatif gitu. Kayak gitu sih. Iya betul. Oke, aduh. Yanto salah satu tekbalnya 258. Lu ada cerita-cerita yang sangat menarik lagi nggak Bang Yanto? Mungkin waktu dulu ya. Iya nggak apa-apa. Dulu dang. Masa sekarang lagi? Iya. Iya lagi lu lagi. Kan nostalgia ngebacotnya nih. Iya. Waktu kejadian di Anyar. Di Anyar waktu kita bukan ulang tahun, sengaja ke sana touringan. Waktu itu kita pulang dari Anyar. Iya. Cegat tuh sama STM Yabinka. Di daerah Anyar di ini Mas. Pasar Anyar. Pas di Pasar Anyarnya. Nah, di situ ya namanya dulu kan pemikirannya itu gimana ya? Ngelihat musuh itu kayak gua bacokin loh sekarang. Gua pengen kayak gitu. Dan waktu itu kan gue di tas itu bukan buku isinya. Di tas gue itu isinya celurit BR ya. sama golok sisir. Udah itu aja. Celurit golok sisir. Salah satu andalan lu. Iya, karena gue main BR itu pikir gue BR paling nancep nggak sampai mati. Itu kalau celurit bisa nancep. Nah waktu itu anak Yabinka maju, dia pas maju jatuh. Nah itu golok sisir. Sampai gue tinggalin di situ golok sisir gue. Itu dulu golok sisir dapat nyuri gue di tukang es balok. Iya dah. Itu stadion. Itu korban lu tuh gimana itu keadaannya? Ya mungkin ya gue nggak tahu korban itu juga, cuman dalam hati gue kalau inget kejadian itu kan gue nyesal juga. Nah tapi gue juga sebenarnya pengen minta maaf sama anak Yabinka itu. Korban itu semua korban lu kayaknya ya. Kalau masalah korban sih banyak kayaknya, tapi kalau di situ sih statusnya bukan korban sih ya. Sama-sama ini sih ya. Soalnya dia kan yang nyegat kita kan mau pulang. Iya, bukan korban sih ya. Korban sebenarnya. Bukan korban sih ya emang. Cuman kebanyakan yang tapi dibilangnya ya korban-korban aja ya. Iya. Berarti lu sengaja ngajak orang diem kayak gitu mah enggak ya? Enggak. Sama-sama suka kalau pacaran ya. Iya. Dia melakukan ada sama-sama suka. Itu masalahnya. Ini kan tadi kan cerita-cerita lebih lu killernya tentang tawuran ya Bang Yanto ya. Cerita tentang lopenya gimana nih? Anda dapet tidak tentang lopenya masuk sekolah? Gue apa dulu lu dengan cara kayak dengan lu nama lu naik, lopenya cepet banget tinggal kayak gitu doang tuh. Atau gimana lu tentang lopenya nih? Kalau masalah cewek waktu zaman STM, ya. Gue itu Nggak fokus. setiap kebetulan dulu itu pantangan gue cewek juga. Pantangan TikTok lo? Oh iya, gue nggak boleh suka luntur. Enggak. Lo nggak boleh suka sama cewek. Iya. Berarti lu sukanya sama laki. Enggak, pokoknya kalau kamu punya suatu benda atau ada hubungan, kamu harus sayang, punya kamu luntur. Karena di jiwa kamu itu jiwa membenci. Kamu benci aja semua tanya. Semakin ngebenci orang, punya kau semakin kuat. Makanya gue dulu kenapa sering berantem, kalau gue ya mungkin tuh bawaan isiannya kayak gitu. Dan lu juga ngerasa ya ketika lu punya isian itu stamina spirit lu itu beda gitu. Iya. Beda gitu kan. Ya beda aja. Nah, dan kalau
apa ya, gue pernah waktu itu pas lawan sebut di Jayanti punya gue jebol, gue diselamatin sama Atis. Kejadian TikTok lo. Iya, Jebol gimana maksudnya itu? jebol gue itu pokoknya gue dipukul sama lidi 3 badan gue. Nah langsung gue wah gue maju tuh, contohnya jebol perut gue sobek. Nah langsung dibawa kan ke sini ke tempat guru kan diobatin. Nah, waktu itu beda lagi pandangannya. Sekarang kamu jangan pernah mukulin anak yatim sama anak santri, itu nggak boleh. Wah kata gue ini baru nih jarang ketemu. Nah udah itu gue baru bisa tuh pacaran. Wah pacaran gue. Oh waktu itu anak semia tuh. Wah salah tuh cantik beak kita. Gue panggilin. Tanya lu udah coba belum? Udah, cowoknya putusin sekarang. Putusin karena anak semia tuh wah katanya. Kalau kalian sama anak dia tuh ngerasa wah banget kan? Sama anak jalur ya, apa punya nama Yanto yang tekbal ini itu apalah ya kan? Lu pokoknya mah tinggal nunjuk lah gitu kan. Lu pacarin aja, lu emat-ematin. Iya, emat-ematin. Ada pok awi langsung aja sikat. Itu yang bikin kejadian gue itu apa ya? Terharu. Wow, terharu. Bukan terharu maksudnya ya. Apa tuh? Gue pernah dulu waktu nyerang stemper. Taunya polisi itu udah nyegat. Udah dapet bocoran ya. Perwates. Emang lu ke stemper mau nyerang dan lu itu udah menyerang karena menurut gue yang belum gue serang ini stemper. Cikande udah kata gue kan. Serang apalagi, Cilegon apalagi, Anyer nggak ada tai-tainya kan. Wah kata gue itu sama anak-anak, woi sini coba, bang, gue pengen tawuran. Oh mana bang, lawan Bandres sama aja bang. Lawan mana lagi kita? Ada anak 55 ke situ kan, Jendi namanya. Dia satu letting sama Bodong. Kakak kelas lu ya? Kelas. Jendi yang waktu ini kena celurit sama Korpri. Iya. Gue pernah inget gue. Iya. Tahu kejadian itu tahu gue. Jendi. Aja. Apa Jen? Coba lawan itu apa? Lawan Stemper. Jauh. Gedor aja toh ke Pandeglang. Sekalian putar sana tuh lu acak-acak. Jawa kan punya nyali katanya. Kata gue, boleh juga nih. Wah, besok pokoknya jangan ada yang masuk. Kita serang tuh namanya Pandeglang, kita acak-acak. Gue udah gitu kan dia. Gue udah sekolah sampai pagi mah katanya. Oh itu, bukannya kamu masuk siang? Enggak, masuk pagi nih mah. Lalu orang tuh tahu gue masuk siang. Lu kompor-komporin sekolah lu. Gue nungguin di gerbang. Gue gini, security gue gebugin. Karena gue suruh masuk. Ngomong aja lu, gue gebugin di depan gerbang security. Di sekolah lu? Iya. Dia minta maaf ya waktu itu. Wah, udah gue pukulin. Wah, guru-guru pada ngeliatin aja. Itu pokoknya itu. Anak-anak nggak ada yang bisa masuk. Motor gue palangin depan gerbang. Jager banget itu ya, Jager banget. Pokoknya anak-anak tuh nurut. Ayaan lah. Gimana tuh? Siap, jalan ayo. Gue nge-BM langsung. Aduh, satu pusok. Ada 50 orang? Ya mungkinin 70-60 orang. Sepatas itu ya? Iya, kesana gue itu. Nah, pas gue naik itu mobil lempengan Fuso pas. Baru sampai Perwates sana kan, Perwatesan. Itu gue diteriakin, ada anak Baros bilang ada pokis. Cuman gue kan ngeyel orangnya kan, udah tembusin. Nah, pertama gue itu ada pokis kan. Diberhentiin mau kemana? Mau ke Anyer pak. Nah karena gue ngotot, udahlah. Kata gue pokis 3 ini gebugin aja ngapa kalau itu. Anjir, masih gebugin lo gila. Gue jalan aja. Maksain aja. Gue emang setopin. Nah gue ngajukan lagi, bem. Nah awas kalinya kalau sampai tauran. Enggak pak, enggak tauran. Kita main dah. Iya, jelas anjing ya. Ke sana. Taunya di depan gerbangnya itu udah banyak pokis.
Iya. Gue udah kesambat, udah di ubun-ubun, gue udah pengen tawuran. Ya udah, woi, udah hai turunin. Bang, Pokis lawan nih. Yang bener nih. Ya elah. Tapi snipernya ada itu. Ada di dalam. Oh, udah di ini ya. Iya, dia udah jagain sama Pokis. Tapi udah lawanin aja, gila aja. Kita lawan Pokis lah. Iya, Tangan kosong bro, tangan kosong. Nah, Iya. waktu tangan kosong, emang Pokis itu masih belum marah kali ya. Udah kayak Uza aja Iya, lu. nah nggak lama itu anak Jawa ada yang ngeluarin itu BR, muter BR di situ, Pokis itu langsung ngeluarin ke stasiun air mata. Bubar gue kan, bubar. Nah, sampai gue dikepung. Tapi intinya mah lu pernah ya kesimpulannya lu pernah ngandangin lu ya. Ya gitu sempat mengandangin Bukan berhubung ada Pokis, stamper lu ya. berhubung ada Pokisnya aja. Iya, iya. Udah gitu, gue lari tuh ke hutan, mungkin 5 orang tuh. Ke hutan. Cukup. Nah, tahu-tahu apa tangan gue ini darahan. Ay. Wah, kata gue, kok pegang, bang, tangan lu darahan. Oh iya, kenapa ini ya? Gak tahu. Nah, udah gitu gue berhenti di gubuk. Pokoknya di hutan itu. Di gubuk, pas duduk aja. Kan namanya anak STM ya? Iya. Wah, ini gubuk masuk dalam. Namanya juga anak STM pasti nggak tahu sopan santun. Masuk, wah ada itu rebusan singkong sama ubi. Dimakan, kalau kita orang kan lapar. Wah, makan aja udah. Nggak mikir lu punya siapa. Enggak mikir gitu. Nah, udah habis itu tidurlah kita sama di situ. Tidur malam-malam dibangunin. Wih, gelap. Tanya, ngapain di sini? Kesasar. Nah, emang waktu itu gue itu udah sempat mau keluar. Cuman gue balik lagi ke tempat itu. Oh, kesasar lu asli tuh. Asli. Kejadian bisnis lu di situ. Itu kejadian mistis gue itu. Iya. Nah, udah gitu, Gila lu. kamu asal dari mana? Dari itu, Pak, dari Serang. Dari Ngapain ke Serang. Pandeglang? Main. Oh, tangan kamu kenapa? Tadi dibacok. Kami siapa yang bacok? Sekolahan ini temper. Dobatin tuh sama dia tuh, direbusin. Kedua-duaan lah, tempengin di sini. Lu ditolongin yang punya gubuk. Ya tolongin gue sama gubuk tuh, diobatin. Itu orangnya kakinya nempel apa enggak itu? Wah, gue enggak lihat kaki nempel ya. Waktu itu kan, nah udah di itu. Taunya Tapi di- besoknya tuh luka gue langsung kering. Dan bekasnya udah langsung gak ada. Itu yang menurut gue mustahil. Kan gue 2 hari, 3, nggak tahu pokoknya berapa hari. Mistis banget lu ya di situ ya. Itu HP anak-anak juga nggak ada sinyal di situ kan. Nah udah gitu, dia itu nitipin barang sama gue. Semacam apa ya, pisau kecil, mungkin kayak kujang gitu. Bukan semar mesem buat cewek. Kan kayak gitu ah. Iya. Nitipin itu. Nah udah gitu gue diajak sama dia ke danau. Dipegang lah tangannya. Kamu calon jadi orang besar. Kamu calon jadi orang besar. Gue itu waktu itu inget perhatiin kamu calon orang besar. Udah gitu gue sempet dimandiin kembang sama dia. Dimandiin kembang. Besoknya gue bangun, gue ada di tengah hutan. Gubuk itu nggak ada. Setelah gue Tapi kawan-kawan lu gimana? ada di situ. Mana temen gue? Loh, kok gubuknya mana? Tanya nggak tahu. Nah udah gitu. Jalan gue tiba-tiba ada di jalan yang gue inget. Lulus cukup ke jalan raya. Sama temen gue, bang, bukannya kemarin kita 10 kali muter-muter nggak nemu? Iya. Kok ini kita ke jalan? Terus gubuk kita mana? Nah, teman kita kan satu kan takut, wah setan kayak ini udah itu. Masih sampai mistis sekarang gue. sampai lu mikir oh itu kejadian lu tuh ya. Itu kejadian mistis yang paling Fakta aneh. itu, Bang. Paling aneh. Fakta itu. Fakta, cuman nggak takut, cuman yang gua aneh itu siapa orang ini? Gokil ya. Ya bukan gokil. Zaman lu tawuran itu maksudnya lu mempunyai cerita yang di luar tawuran ini Iya. lebih ke mistis ya. Mistis. Pokoknya waktu zamannya sekolah itu kebanyakan mungkin ya cerita-cerita mistis. Kayak gitu banyak kan ketimbang tawuran ya kan. Iya. Tawuran banyak juga. Tawuran Iya, banyak iya, juga. iya. Sampai apa? Heeh. Gue apa di
suruh, woi bang, gue mau ulang tahun nih, datang ke sini. Gue banyak waktu tim bayaran lah. tim bayaran kayak gitu. Iya, itu kan beberapa cerita dari itu yang belum diceritakan nih Bang Yanto. STM Bogor. Lu wah Bogor gokil banget, lebih ekstrim lu. Itu lu pernah cerita nggak di Bogor lu? Pernah ribut di Bogor entah itu emang STM Bogor lu? Kalau waktu di Bogor gue itu berdua sama anak Merak. Itu 28 juga. Ya, karena waktu itu dia itu bilang katanya, Iya. bilang katanya pengen ke Bogor. Yaudah besok gue ke Bogor, ikut aja. Ngapain? Main, sebenarnya waktu itu gue pengen main ke Bogor. Di sekolah. Pakai baju sekolah. Gue dari apa? Dari Serang sampai Tanah Abang sampai ke Bogor. Pakai 28 aja baju. Iya, pakai itu Apa lu baju mau- olahraga. Enggak takut sama apa sama Setiabudi udah nggak Wah, mikir malah lah. gue setiap Budi di gerbong sempat berantem. Pas lu ke Bogor itu. Iya, di Tiga Rasanya gue berantem sama itu. Udah itu udah lepas sana. Selesai di sana, nyampe sana kan gue ribut tuh sama Bastar. Padahal itu Bastar gila banget lu. Bastar tahu sendiri. Gue sebenarnya waktu itu Bastar. kan mau ditempatin ke basis Comas Bogor. Iya. Bang, ke tempat gue aja yuk. Nah, gue naik angkot. Emang gabungan lu? Iya. Bastar itu gabungan lu? Bukan, South Bogornya. Oh, kawan lu yang tadi Iya. ya, kawan lu ya masih sana. Gue dijemput kan, yuk ke rumah aja. Gue mau masuk ke rumah. Cuman di tengah jalan itu, di jalan Pejajaran, gue dicegat. Cegat? Enggak. Cegat. Mungkin itu basis dia, tahu basis atau Tahu gimana gue Bogor, nggak ya. tahu. Hmm. Pas gue turun, diberhentiin. Padahal gue berenam aja. Iya. Apa? 4 dari outnya, 2 dari gue kan. Masih nggak tuh? Masih. Masih jalan. Berapa menit? Ah, 30. Oke, lanjut. Nah, udah selesai kayak gitu, berantem gue situ, jedur. Iya, Itu iya. apa? Tawuran. Gila, tawuran anak Bastar. Why? Lu berapa orang dari dulu? Berapa orang dari dulu? Dari gue cuma 6 orang, 6 orang, ya. dia 7 orang. Cuman ya, dia, serada seimbang lah gitu. iya, cuman walaupun mereka 7 orang, mereka itu ngeliat kita kayak ngeliat apa? Kayak ngeliat harus dipukulin. Udah situ kita berak-berak. Tawuran apa ribut? Tawuran. Tawuran. Sampai itu gue kan pas dia ngeluarin celurit, pas gue tangkis, nah anak Bastar kaget. Wah, kenapa? Tek-tok. Nah, kabur dia. Iya. Kena tuh waktu dia lari ke apa? Ke gang satu sama anak tahu. Di apa? Sayurin sama anak tahu. Di apa? Telanjangin lah bajunya sama itu. Itu ditanya, "Boy, lu nang sakti juga?" "Enggak, itu kan pakai sweater, Bro." "Enggak, pakai sweater kok berani lu nangis gitu." Ya, juga pada kepala kan. Dewi Fortuna lagi aja yang salahin, wow. Padahal lu punya TikTok. Udah gitu anak kau tuh semakin segen aja aja Serang. Wah, sakti juga ya. Sampai waktu itu anak out minta tolong isiin. Gue bawa, dia pengen punya ilmu gitu. Oh, bawaan lu ya dari Aus ya? Iya. Lu bawa ke Banten ya? Iya, sebenarnya apa tamu-tamu kita juga dari anak Jawa 7, dari Kambut kan, dari Alta, dari Itu banyak bawaan lu banyak ya? Bau banyak, karena katanya dia bilang, "Bang, gue pengen ngisi dong biar gue apa sekolah gue aman." Menangan. Biar pede katanya. Pede, oke, menangan. Oke, gue bawa ke Iya. tempat guru gue juga. Asik. Gokil. Bogor lu udah sambangin, Jakarta lu sambangin. Iya. Tinggal Israel doang kayak yang belumnya. Cuman yang paling sedih itu kejadian waktu gue main sama 4 Paci Kokol. Bukannya gabungan lo? Iya, Paci Kokol mau lawan. Oh ya, pas gabungan ya. Mau lawan veteran. Veteran 7680. Iya, kalau nggak salah itu di Perum, Tangerang ya. Di sana. Nah, gimana lu sedih itu? Sedih gue itu si Suta. Suta itu dari Suta ini basis itu Kragilan. Keragilan STM Jawa. Iya. 58. Oke.
Dia kira STM Tangerang itu sama STM Serang. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dia sok-sokan maju. Bahaya. Pas dia muterin dia jatuh. Gini kan. Iya. Nah, pas mau dicongkel kepalanya kan. Gue dengan sigapnya gue tangkisin Pakai tangan. pakai tangan gue. Lu pakai samurai gitu apa lu tangkis Gue tangkisin situ. Nggak kenapa tangan lu ya? Ya, ada sebelah ini. Dikit-dikit lah. Oh itu tuh masih ada tuh. Ada. Ini ya. Ini yang gablek nih. Bukan gablek. Ini. Tapi Dia harusnya main mah tangkisan lu harus jebol parah, tapi ini kayak gitu doang. Ini yang gablek kena tangannya putus. Siapa? Menurut kata anak 4 Cikokol, Anggablek tangannya putus. Tahu sebelah gitu kan. Soalnya Sama lu. iya, soalnya gue aduh itu juga. Kan waktu itu gue sama enggak, sama veteran itu ya? iya, saya itu barang punya veteran. Gue ambil buat lepas dia juga karena kalau nggak gitu ya gue susah nanganin si Suta. Juga posisi kan dia lari kan jatuh gini. Dia juga sama, di sana juga sama, megang juga. Wah, di sana masanya banyak. Nah, teman-teman kita nih masih jauh. Ini Suta sosokan dia lari Berarti paling depan. dua orang doang buat intinya ya. Tadinya sendirian Suta aja. Gue masih jauh karena gue dulu Ngelihat gitu ya, ngeliat karena udah gitu kan. Ya gue jujur dulu pasang susuk kujang di kaki. Jadi lari gue itu ngelebihin manusia biasa. Temen gue larinya bisa sejengkal, gue udah 5 jengkal. Gitu. Itu gue langsung lari aja, langsung gue tangkisin. Nah di situ gue sedihnya. Waktu itu kan Suta mungkin kena juga kaki sama tangan dia sempat. Jadi lu sedihnya itu lebih ke mentingin temen ya? Lebih sedihnya dia ini kenapa harus egois, kenapa nggak nungguin yang teman banyak? Kenapa dia harus gue mau? Dan lu juga nggak terima ketika temen lu kayak gitu ya? Gue nggak terima. Makanya lu sedih. Ibaratnya mending gua aja lah ibaratnya daripada teman ya. Soalnya gue yang bawa. Soalnya abang-abang dia kan. tapi dengan kelakuan dia yang konyol itu berarti ya. Iya, dia mungkin terlalu ngegampangin. Terlalu over ya. Dia nggak tahu ini Tangerang bro, bukan Serang. Serang ya aja lu pajuin harga mundur. Dia lu pajuin maju juga dia. Apalagi situ ada robotnya satu, Anggablek termasuknya satu namanya bagus ya. Bagus. Anggablek sama Pupuk. Waktu itu yang paling seram itu di veteran tuh Anggablek sama Pupuk. Ya oke. Udah gitu kan. Nah, yang penting waktu itu gue selamatin namanya Suta. Enggak mentingin badan lu ya. Dia gimana caranya teman lu berada banget ya, ini banget ya, solid ya. Sebenarnya gue dulu masih itu biasa aja. Karena gue prinsipnya gue harus ngayomin teman gue. Karena di sisi lain ya nama gue yang disebut. Mau gimana pun ya udah. Walaupun gue baru kenal ya gue selamatin. Soalnya itu di kubu lo gitu ya. Iya. Ya, oke. Gokil. Itu sampai tektokan sama lu itu ini ya. Sampai putus kan denger. Iya, sebenarnya dia juga tektok. Sama. Tapi jebol sama lu ya. Lu jebol juga sama lu jebol. Iya, sama jebol. Cuman gue cuman sehari langsung sembuh. Itu kejadiannya sangat lu wah anjing gini banget ya. Kayak kejadian sangat menyedihkan lah ya. Wah, menyedihkan juga. Temen ya lebih. Ya udah pemirsa, mungkin gitu aja dari cerita dari Bang Yanto. Gua makasih banget Bang Yanto ya udah bertukar cerita tentang pengalaman lo di STM Camp Japa, lebih ini ya tawurannya. Kalian gua harap sih ambil positifnya aja, jauhkan negatifnya. Pasti ada dong negatifnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment video YouTube gue ini. Semoga bermanfaat bagi lu pada. Intinya gitu aja ya, bukan karena pesohor atau gimana ya. Apakah lu pengen ada penyampaian buat yang korban-korban lu? Mungkin penyampaian gue agak lumayan ini sih ya. Apa tuh? Dan gue minta maaf sama anak-anak, mungkin anak-anak Ikande yang pernah gue betakin HP-nya, yang pernah gue semuanya ya global. Iya, mungkin ke anak Bowo, ke anak 89 lah. Gue minta maaf. Mungkin dulu gue hilaf, tapi dalam hati kecil gue sekarang mungkin gue nyesal. Kalau gue masih inget gue samperin rumahnya satu-satu dan gue ingin minta maaf. Dan sekarang sih lo lebih ke welcome, lebih ketemu kita bareng-bareng sama-sama ya. Betul. Ibaratkan sekarang ini lebih baik kita nyari saudara ya, banyak saudara, banyak circle, asik ya. Asik. Daripada musuhnya Bang Yanto ya, kayaknya nggak ada manfaatnya. Ya, banyak kayak musuh gitu ya. Tuh. Ya mungkin gitu aja deh Bang Yanto ya.
Makasih banget buat pemirsa juga. Makasih banget yang selalu support channel gue. Semoga bermanfaat lagi bagi lo semua. Gue Kemal Comai dan lo Ahmad Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal Comai. Kemal Comai ihu dong, Bang. Gitu jargon gue. Yo, Kemal Comai. Kemal Comai. Bye. Shining bright, it's time to leave this land. It's fun and full of people that the dragons in your hand. The bullets take to catch you when they take us to the sea. Just another picture, what makes us miss the brain. We're fight the fish can run, his money is too much. This will is free in this group of vipers. Go rush, watch your rising all day long. If it comes today, your ship will never be no more when we sail away. Your ship will never be no more when we sail away. We're across the sea.